Ya, ada pertanyaan dari Ibu Linda nih Pak. Cara memilih properti untuk disewakan kembali dan untuk investasi apakah rumah, tanah, atau apartemen nih Pak? Agar cepat Pak untuk disewakan. Cepat untuk disewakan. Oke, jadi Bu Linda pengen atau sudah jadi investor, pengen tahu mana yang paling cepat ya. Ngitungnya kalau cepat dari uang yang dikeluarkan sampai kembalinya seberapa cepat. Nah, supaya cepat itu artinya bisa cepat tersewakan atau si jumlah uang sewanya tuh sedemikian besar sehingga pokoknya cepat kembali. Dalam praktek hitungan yang mudah gini, misalnya beli rumah harganya 1M dan bisa disewakan dengan biasanya misalnya 25 jutaan. Nah, itu berapa persennya? Itu ngitungnya gitu, dibandingkan dengan si uang 1 miliar itu ditaruh di bank. Pertanyaannya, seberapa cepat rumah itu bisa disewakan? Misalnya itu rumah, kios, atau tanah, atau apalagi ya, ruko misalnya. Dalam praktek saya sendiri sebagai investor, masih belum terlalu canggih soal itu, tapi dari pengalaman saya misalnya ada tanah, kios, apartemen, rumah, itu untuk saya akhirnya yang paling cepat dan returnnya paling bagus kios kayak pasar modern gitu. Tapi tergantung pasar modern di mana kios ya, yang 9 meteran persegi. Jadi kalau kios itu karena dia nggak perlu diotak-atik. Jadi udah beli aja trondol begitu, hari ini beli, besok disewain juga bisa. Jadi beli misalnya harga 500-700 juta, dengan cukup mudah bisa disewakan di 30-an juta, 40 juta, atau 25 juta. Tapi nggak perlu pakai ongkos betulin. Coba kalau kamu punya rumah itu kamu udah beli harganya 500 juta, terus mau disewain berapa misalnya itu. Tapi memang beda, rumah, kios, beda. Tanah juga sama. Tanah lebih murah lagi sewanya ternyata. Saya juga nggak kepikir tadi, saya pikir bisa sebagus rumah atau kios ya, ternyata enggak. Jadi kalau lihat dari urutannya, tipenya tuh pada umumnya orang bilang yang paling untung tadinya tuh apartemen. Apartemen tuh bisa harga apartemen 1M, ternyata sewanya itu bisa 7-10% itu dulu sebelum Krismon. Kalau sekarang bisa dapat 2-3 dapat penyewa aja udah untung. Jadi itu agak bahaya juga untuk mikir ke arah sana ya. Kalau cuman mikirin sewa, mesti hati-hati lah, mesti konsentrasi betul. Bukannya harus takut, tapi jenis properti mana yang memang paling bagus. Kalau menurut saya saat ini malah kok yang paling bagus kayak kios-kios gitu ya, sama ruko di tempat yang ramai. Ruko juga tahan banting, harganya manteng terus di tengah Krismon. Terus trennya belakangan saya baca di salah satu pengamat properti, itu trennya di Indonesia maupun di seluruh dunia, itu komersial properti yang bakalan naik terus. Contohnya gudang, ruko, kios sudah pasti, rumah, apalagi apartemen menurut saya akan agak jenuh ya. Jadi kalau beli itu, apalagi apartemen, nanti bisa bersaing sama landed house. Kecuali apartemennya yang sangat bagus, unik. Ada beberapa klien kita punya apartemen yang sangat bagus. Nah itu memang beda, orang tetap mau nyewa itu, tetap mau beli, tetap mau tinggal di situ. Simpulannya, jenis propertinya mau nggak mau eksperimen. Tapi kalau saya pribadi, dari eksperimen saya yang paling menguntungkan untuk saya kios sama tanah. Tapi sebenarnya tanah itu sangat tidak menguntungkan, dalam arti returnnya dari antara harga tanah sama sewanya itu kecil banget. Karena kita nyewain cuma tanah. Jadi misalnya tanah harganya 15M, ternyata sewa setahunnya tuh cuma bisa 200-300 juta misalnya. Kecil banget kan? Gitu kan. Kalau 10% dari 15M harusnya setahun maunya 1,5M. 1%-nya 150 juta, 3%-nya mungkin 200 ya. Berarti 2%-an dia. Cukup bagus kalau untuk tanah kok. Gitu. Tapi nggak sebagus yang saya perkirakan gitu. Terima kasih Pak. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.